Nusantara. Haywa sira lirwa budaya Jawi. Ta sumber kawruh kang luhur dadya bentenging bangsa. Ayo padha den persudi kang sakuhu leluri mring basa Jawa njunjung luhuring nagari. Nah, di Indonesia sendiri itu sekitar ada ratusan ya tercatat sampai tahun 2019. Badan Bahasa atau Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa itu sebagai lembaga yang menangani masalah kebahasaan dan kesastraan melakukan pemetaan ada 718 bahasa daerah. Nah, itu tidak bisa dipungkiri bahwa bahasa-bahasa yang tadi kita dikatakan di awal itu mengalami kemunduran. Nah, itu dalam catatan-catatan apa yang misalnya para pakar bahasa itu sendiri itu mencatat yang memang betul itu ketakutan dan kekhawatiran kita itu bahasa-bahasa yang tadinya mengalami kemunduran itu, dan untuk tingkat vitalitasnya nanti pada tahap atau taraf punah. Itulah kekhawatiran itu, karena berbicara tentang punah, berbicara tentang kemunduran bahasa itu adalah masuk dalam kategori atau berbicara tentang kajian vitalitas sebuah bahasa itu. Nah, penyebab terjadinya kemunduran atau sampai ada bahasa yang dinyatakan punah itu karena penuturnya sendiri itu tidak lagi mempunyai rasa cinta, sikap positif kepada bahasanya. Apa bentuknya yang tidak punya rasa cinta atau sikap positif itu adalah para penutur ini tidak lagi menggunakannya. Nah, ini akan menjadi indikator utama bahasa itu mengalami kemunduran atau bahkan yang tadi dikatakan punah itu adalah karena penutur sendiri itu tidak lagi menggunakan itu. Nah, sehubungan dengan Jawa, nah Jawa juga itu salah satu bahasa daerah yang ada di Indonesia yang tercatat dalam salah satu di 718 bahasa daerah itu. Dan tidak bisa dipungkiri juga bahasa Jawa, walaupun itu penuturnya banyak, ya paling banyak di Indonesia itu. Kedua adalah Sunda. Itu tidak bisa dipungkiri kalau misalnya para generasi mudanya ini itu tidak lagi menggunakan bahasa itu, tidak lagi menggunakan. Itulah kekhawatiran dan ini mengalami kemunduran. Nah, untuk mengantisipasi atau menahan laju kemunduran bahasa ini memang inilah kami bekerja sama. Kami sebagai lembaga kebahasaan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah atau balai kantor lain yang ada di provinsi lain itu yang merupakan perpanjangan tangan Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa yang mempunyai memang program satu itu adalah program pelindungan. Di mana program pelindungan itu tahapan-tahapannya itu adalah ada yang disebut dengan bagaimana kita memetakan bahasa itu dulu. Berapa jumlah bahasa yang ada di Indonesia dengan konsep atau landasan teori-teori yang digunakan yang tentu memang itu adalah berdasarkan dalam konsep-konsep ilmu bahasa atau lebih dikenal dengan linguistik itu. Nah, untuk dia berada pada tingkat daya hidup itu aman, apa yang perlu dilakukan di situ yang pertama sebagai langkah yang ketiga ya disebut dengan konservasi. Konservasi di sini mungkin berjibaku para pakar
para tokoh-tokoh, pemilik itu untuk berdiskusi atau membuat sebuah kajian tentang bahasanya sendiri itu, salah satunya dengan pola itu sebagai dasar nanti untuk ada dokumentasi bahasa itu sebagai dasar untuk kita untuk memberikan kepada para penutur itu, beginilah bahasa dokumentasi bahasanya untuk kita teruskan dalam pemertahanan bahasanya. Nah, setelah kajian-kajian, contoh ada kegiatan misalnya mata pelajaran, mata kuliah, diskusi, menulis karya ilmiah atau mungkin esai dan lain sebagainya. Dalam hal kebahasaan itu tentu itu masuk dalam kategori yang disebut dengan konservasi. Nah, bagaimana bahasa ini bertahan pada posisinya di mana kita yang tadi dia apabila daya hidupnya atau vitalitasnya berada di bawah, dia nanti akan naik ke atas itu. Nah, setelah konservasi ada yang disebut dengan revitalisasi. Revitalisasi itu kan menghidupkan kembali. Di situ ada pergerakan dia. Pergerakan masif dan itu harus memang masif. Kalau tidak bisa. Nah, revitalisasi untuk menghidupkan bahasa dan sastra ini itulah salah satu apresiasinya itu adalah Festival Tunawisbasa itu. Nah, karena apa? Pemerintah pusat yang memang menangani masalah kebahasaan dan kesastraan bekerja sama dengan pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah ini juga ada salah satu bagian yang menangani masalah kemanusiaan melalui pendidikan formal atau mungkin dinas pendidikan itu. Disitulah kami coba berjibaku. Di samping dalam pelaksanaan kami melibatkan para tokoh-tokoh masyarakat sebagai juri, sebagai pemateri yang kami sebut dengan maestro itu, dan masyarakat itu sendiri termasuk orang tua yang juga akan mendapatkan pengimbasan dalam revitalisasi itu. Nah, Festival Tunas Bahasa Ibu ini sebenarnya hanya rangkaian apresiasi. Intinya semua yang Bapak tanyakan itu adalah bagaimana kita bisa mendekatkan anak ini kepada bahasanya. Dia menggunakan bahasanya. Karena kalau tidak, sudah selesai bahasanya, hilang bahasanya. Nah, timbul pertanyaan kemudian muncul tadi, kok kenapa anak-anak muda? Inilah yang kamu sebut dengan penutur bahasa ibu. Mereka ini hal pertama ini yang akan menjaga bahasanya, Pak. Kalau kita ini masih mungkin menggunakan bahasa itu, tapi anak-anak ini dengan benturan, serangan, atau misalnya komponen bahasa-bahasa luar yang menyerang bahasa-bahasa kita secara masif dan tanpa disadari itu melalui teknologi sekarang ini kan itu akan menjadi salah satu indikator bagaimana ini akan lemah. Untuk itulah dengan ini akan dekat dia anak-anak. Oh, saya punya bahasa. Saya punya bahasa yang memang harus saya gunakan. Melalui apa? Disitulah agar dia menyenangkan. Ini menyenangkan. Kita mengapa pendidikan dasar? Pendidikan dasar itu adalah di situ ada SD dan SMP, inilah tunas bahasa ibu yang kita titipkan kepada mereka. Kalian punya bahasa, kalian yang akan bertanggung jawab untuk kedepannya untuk mempertahankan. Kepala Sekolah SD Negeri Cemara 2, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Salah satu program yang ada di SD kami adalah setiap hari Kamis, anak-anak maupun guru memakai baju atau pakaian adat Jawa, sekaligus juga menggunakan bahasa Jawa dalam pengantar pelajaran maupun ketika bertutur kata baik kepada anak maupun sesama guru. Nilai yang ingin kami tanamkan adalah kami ingin anak-anak mengenal budaya Jawa, sekaligus juga menjadi salah satu cara kami menanamkan sikap-sikap luhur kepada anak, yaitu beretika dalam berpakaian maupun dalam bertutur kata. Harapan saya dari program ini anak-anak betul-betul bisa melestarikan budaya Jawa dan mencegah kepunahan bahasa Jawa di Indonesia ini. Untuk kita tahu bahwa di dalam pelajaran bahasa itu
ada tingkat-tingkatan dalam penggunaan bahasa. Nah, tingkatan-tingkatan ini kalau di dalam bahasa Jawa diistilahkan sebagai undosuk. Nah, undosuk atau tingkatan-tingkatan dalam bahasa Jawa ini penggunaannya berbeda-beda. Contohnya begini Bapak Ibu, untuk kita lihat saja bahwa kita mencoba untuk menyampaikan 3 hal, yaitu yang pertama tentang bahwa tingkat-tingkatan dalam bahasa Jawa itu ada, yang pertama adalah bahasa ngoko, kemudian yang kedua bahasa madya atau yang boleh dikatakan ngoko halus, kemudian ada yang dikatakan sebagai kromo. Bapak Ibu, untuk penggunaan tiga-tiganya ini memang ada tataran-tataran atau aturan-aturan yang harus dipahami. Untuk yang pertama, yang bahasa ngoko itu penggunaan dalam kehidupan sehari-hari adalah digunakan untuk ketika kita berbicara dengan teman-teman sebaya atau yang lebih umurnya lebih di bawah kita atau lebih rendah dari kita. Kemudian untuk yang basa madya itu terutama untuk disampaikan atau kita gunakan untuk berbicara atau berkomunikasi dengan teman atau lawan bicara yang sekiranya setingkat dengan kita. Nah, di dalam basa madya ini biasanya ada beberapa kata atau dalam bahasa Jawanya itu tembung yang harus disampaikan dengan menggunakan basa krama, yang lainnya ngoko. Lalu yang tataran ketiga adalah basa krama. Kalau basa krama ini adalah disampaikan kepada orang yang lebih tua. Kalau di dalam jajaran pendidikan, misalnya anak dengan guru, itu kita sampaikan seperti itu. Nah, Bapak Ibu perlu dimengerti bahwa tataran-tataran atau undosuk basa Jawa ini, dalam basa Jawa ini, itu akhirnya mempengaruhi apa yang disebut dengan etika. Jadi begini Bapak Ibu, kita tahu bahwa etika itu adalah, kalau dalam basa Jawanya adalah tata krama, sopan santun untuk berbicara dengan orang lain. Nah, dengan kita menggunakan basa dengan tataran-tataran yang beda-beda ini akan mempengaruhi bagaimana etika kita ketika kita berbicara dengan orang lain. Ya, disinilah letak bahwa melalui kita menggunakan tataran-tataran bahasa Jawa di dalam kehidupan sehari-hari, kita akan otomatis kita akan memperlakukan orang itu sesuai dengan etika-etika yang benar dalam kehidupan setiap hari. Ayo padha den persuti kang satuhu, lelurimring basa Jawa, njunjung